Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Gita Santoso di mata kuliah Jaringan Komputer. Saya mau disclaimer dulu untuk pembuatan materi ini. Saya buat secara mandiri untuk bahan belajar saya. Semoga bermanfaat bagi rekan yang menempuh mata kuliah yang sama. Kita sudah sampai di modul keempat. Modul keempat, Internet Protokol dan Internet Working. Ini terdiri dari dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1, Internet Protokol. Kegiatan belajar 2, Internet Working. Kita masuk ke pembahasan Internet Protokol. Pengalamatan IP. Alamat IP, pembagian kelas IP. Alamat IP yang perlu diperhatikan. Alamat IP, IP address, nomor network, nomor host. IP address merupakan 32 bit bilangan biner di mana bisa dituliskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom dan pisahkan dengan titik. Pembagian kelas IP, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Untuk kelas A digunakan untuk host dalam jumlah besar, kelas B digunakan untuk host jumlah menengah, kelas C digunakan untuk host jumlah kecil. Alamat IP yang perlu diperhatikan. Alamat dengan semua bit sama dengan 0 digunakan untuk alamat jaringan. Contohnya 192.168.1.0. Alamat dengan semua bit sama dengan 1 digunakan untuk alamat broadcast. Contoh 192.168.1.255. Alamat loopback, alamat dengan IP 127.0.0 digunakan sebagai alamat loopback dari sistem lokal. IP subnet, tipe dari subnetting dan cara perhitungan subnet. Static subnetting, memperhatikan kelas dari IP address. Variable length subnetting mask, digunakan berdasarkan jumlah host. Gabungan antara static subnetting dan variable length subnetting memerlukan router untuk menggabungkan dua jaringan tersebut. Cara perhitungan subnet menggunakan static subnetting, menggunakan variable length subnetting. IP routing, tipe routing, table routing, algoritma IP routing. Untuk tipe routing ada direct routing. Apabila host dalam satu jaringan, maka data langsung dikirim ke tujuan dengan mengenkapsulasi IP datagram pada physical layer. Untuk direct routing, apabila host berada di jaringan lain, maka dibutuhkan IP address lagi sebagai gateway. Table routing, tipe informasi yang ada pada table routing. Direct route yang didapat dari interface yang terpasang. Indirect route yang dapat dicapai melalui sebuah atau beberapa gateway. Default route yang merupakan arah akhir apabila tidak dapat terhubung melalui direct maupun indirect route. Algoritma IP routing dapat dilihat, ambil alamat tujuan, lakukan operasi N antar IP tujuan dengan lokal subnet mask, lakukan operasi N antar interface lokal dengan lokal subnet mask. Apabila cocok, ya, kirimkan langsung menggunakan interface lokal. Apabila tidak, lanjut ke penjelasan selanjutnya. Apakah ada list indirect route? Jika ya, kirimkan melalui alamat IP router. Jika tidak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada default route? Jika ya, kirimkan melalui alamat IP default router. Jika tidak, kirimkan pesan ACMP network unreachable. Metode pengiriman: broadcast, multicast, anycast. Broadcast, pengiriman data ke semua tujuan dalam satu jaringan. Multicast, pengiriman data ke satu grup dalam satu jaringan. Anycast, pengiriman data ke pelayanan dengan IP address yang berbeda. Untuk IP private intranet, kelas A ada 10.0.0.0, kelas B 172.16.00 sampai 172.31.00, kelas C 192.168.00 sampai 192.168.2550. Classes inter-domain routing, routing yang tidak memperhatikan kelas dari alamat IP. IP datagram sudah dilihat, ada gambar, ada versinya, internet header, type of service, dan total line identification, like dan family offset, ada TTL, protokol, header, checksum, source address, destination address, option, padding, dan data. Berikut rangkuman dari kegiatan belajar 1.
Alamat IP merupakan representasi dari 32 bilangan unsigned binary ditampilkan dalam bentuk desimal dengan titik. Penggunaan alamat IP adalah unik, artinya tidak diperbolehkan menggunakan alamat IP yang sama dalam satu jaringan. Bit pertama dari alamat IP memberikan spesifikasi terhadap sisa dari alamat IP tersebut. Selain itu, jabat juga memisahkan suatu alamat IP dari jaringan. Apabila network biasa disebut dengan net ID, sedangkan alamat host disebut sebagai host ID. Perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin habis. Selain itu, untuk menggunakan jaringan yang semakin besar karena jaringan yang semakin besar, diperlukan pengecilan jaringan dengan membuat submesh. Fungsi utama dari sebuah IP adalah IP routing. Fungsi ini memberikan mekanisme pada router untuk menyambungkan beberapa jaringan fisik yang berbeda. Unicast adalah pengiriman data pada IP address, umumnya adalah satu paket pengiriman. Koneksi unicast adalah koneksi yang menghubungkan one by one dan satu pengirim dan satu penerima. Broadcast adalah pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Unicast adalah pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Unicast adalah berbeda suatu pengiriman menggunakan beberapa IP address berbeda. Kemudian apabila ada yang mengirimkan data menuju data tersebut, maka teruskan ke satu alamat IP tersebut. Silakan mengerjakan tes formatif 1 yang ada pada modul. Terima kasih telah menyimak paparan materi saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.